Halo, hari ini saya mau membicarakan kelanjutan pelajaran Citerapi. Kalau kita belajar Citerapi, seolah-olah kita tidak belajar Citerapi. Kita belajar tentang ilmu tubuh manusia setingkat SMP. SMP ya. Jadi kita mengenal aja cukup, lalu nanti meningkat mengerti, baru nanti memahami. Nah, kalau kita sudah mengenali ilmu tubuh manusia setingkat SMP, yang paling penting itu 3 aja, yaitu pertama otot, kedua pikiran, ketiga pernapasan. Cukup 3 ini kita pelajari. Kalau kita sudah pelajari 3 ini dan kita bisa mengkoordinasikan ketiga ini, maka kita mempunyai kesanggupan untuk menyerap qi yang ada di udara ini, yang ada di udara. Karena di udara qi-nya sangat banyak, mungkin lebih banyak dari oksigen. Jadi walaupun dia hampa udara, qi-nya tetap ada. Jadi seandainya seseorang masuk di kamar, kita memberi terapi dia di luar kamar, itu dia berjalan masuk dia. Nah, itu saking hebatnya qi ini ya. Qi ini adalah life energy yang kita dapatkan cuma-cuma. Jadi pada pelajaran yang lalu saya menerangkan apa itu relaksasi. Relaksasi ini sangat penting karena relaksasi ini mengatur ketiga unsur tadi, yaitu pikiran, otot, dan nafas, itu bisa terkoordinasi. Nah, relaksasi itu intinya adalah rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita cepat mendapatkan relaksasi. Kalau kita cepat mendapatkan relaksasi, kita bisa cepat memahami otot, pikiran, dan pernapasan. Nah, sekarang saya akan memberitahukan tentang otot. Semua orang tahu bahwa otot itu adalah dimiliki oleh semua orang. Otot saya sama otot si A sama otot si B itu sama, selagi dia sehat, dia normal. Sama, kalau otot kita sama otot binatang beda. Jadi kalau kita bisa mempelajari otot kita, mempelajari organ kita, kita mengerti otot orang lain. Nah, kalau kita melihat otot itu ada 3 macam. Ini tingkat SMP ya, yaitu otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Otot jantung pasti ada di jantung. Otot polos itu yang tidak bisa kita perintahkan, tidak bisa kita gerakkan. Dia biasanya ada di dinding usus, di dinding arteri, di dinding vena, di mata pun ada otot polos. Nah, jadi kita cukup mengetahui otot-otot ini ada di mana. Atau kalau meningkat lebih lanjut, kita mengetahui fungsi otot. Fungsi otot itu adalah menggerakkan
melalui kesadaran kita dan menggerakkan tidak melalui kesadaran kita, itu otot polos. Kalau otot lurik kita bisa melakukannya. Nah, sekarang saya akan mengupas pernapasan. Pernapasan kita sejak dikandung ibu, masih dalam bayi, di kandungan ibu, di rahim ibu, itu napasnya selalu pelan, lembut, panjang. Tapi kalau ibunya ketakutan atau kaget, nah napas kandungan ini, bayi dalam kandungan itu juga kaget, bisa duk 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 duk, bisa begitu. Tapi yang kita mau contoh itu napas yang ada di dalam kandungan dalam keadaan damai, tenang, itu kita akan contoh. Jadi napasnya itu adalah panjang, terutama buang napasnya panjang, tarik napas, buang napas lagi. Jadi nggak dia tahan-tahan, ya, nggak usah kita buang napas, tahan, tarik napas, nggak usah. Kita pakai ilmu napas bayi dalam kandungan, itu adalah natural. Jadi kalau kita dari kecil sampai gede, sampai dewasa, itu kita sudah berlatih nafas sepanjang umur kita sekarang. Tapi yang dihitung itu nafas yang damai. Kalau nafas kita di ubur anjing, nah itu nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu adalah nafas yang damai. Jadi misalnya si A umur 60, dia udah berlatih nafas selama 60 tahun. Luar biasa itu. Itu deposito yang sangat tinggi. Dia umur 50 tahun, dia udah bernafas 50 tahun. Dia sudah berlatih otot 50 tahun. Dia udah berlatih pikiran selama hidup dia 50 tahun. Misalnya masih kecil dia pikirin bagaimana minta uang sama ibu supaya dikasih, dia mikir kan. Lalu dia ulangan ilmu alam, ilmu biologi, ulangan dia belajar pakai pikiran. Lalu supaya hafal, jangan sampai kelupaan, dia lakukan apa gitu. Supaya ini semuanya latihan. Jadi kita udah berlatih nafas, udah berlatih otot, udah berlatih pikiran. Nah, latihan ini tinggal dikoordinasikan oleh kita sendiri, oleh tubuh kita. Jadi waktu kita senam senam charging yang saya udah upload di YouTube, itu waktu senam charging itu ototnya dilemaskan, pikirannya dilemaskan, nafasnya dilemaskan. Maksud dilemaskan itu direlaksasikan. Jadi nafasnya pelan. Nah, tangannya juga tarik ke atas pelan, pelan sampai ke atas. Pelan. Jadi antara irama nafas sama irama tangan naik ke atas pas, cocok. Lalu diturunkan, buang nafas pelan. Nah, kalau kita lakukan pelan dan nikmatin semua otot lemas, pikiran damai, itu nanti di telapak tangan ini ada sesuatu itu bisa berupa gering-geringan atau entahlah, tapi yang melakukan pasti mengerti. Itu diturunkan lalu naikkan lagi. Nah, inilah upaya dari pelaku Chi-terapi untuk bisa sanggup menyerap Chi yang ada di udara, yang ada di sekitar dia. Sepertinya dia duduk, dia berdiri,
berendam di samudra Chi. Berendam, ingat nih, berendam. Kayak kita masuk ke kolam renang, seperti ini kita berendam dalam air. Nanti ada terasa riakan ombaknya air. Begitu juga akan terasa riakannya Chi di tubuh kita. Nanti setelah paham senam charging, ini diikutin juga relaksasi yang orang-orang ahli bilang ini meditasi. Tapi kalau saya bilang relaksasi, karena kita cukup relaksasi itu 5 menit, 10 menit. Jadi kita buang nafas melalui hidung tadi, ya, pelan. Pikirannya damai. Pikirannya boleh mau taruh di jantung boleh, karena pelajaran SMP kita tahu jantung itu bentuknya begini. Kadang-kadang anak SMP nggak tahu jantungnya ada. Kadang-kadang ditanya, jantung ada di sini, di perut. Padahal bukan, dia ada di sini. Jadi cukup mengenal jantung itu bentuknya kayak apa. Jadi kita bayangkan jantung, terus nafas kita hembuskan ke jantung itu. Nah, itu kalau memberi terapi terhadap jantung. Begitu juga terhadap ginjal. Tahu bentuk ginjal? Tahu. Tahu bentuk paru-paru? Tahu. Kenal bentuknya saja udah cukup. Nanti kalau meningkat, kita akan tahu, mengerti jantung ini untuk apa sih, ginjal ini untuk apa sih, mengerti. Lalu lebih lanjut lagi, memahami kenapa jantung ini bisa menolong paru-paru ikut membaik, bisa menolong ginjal ikut membaik. Jadi ada kerjasama antara organ-organ yin, organ-organ yang. Jadi organ yin ini adalah pengistilahan daripada tradisional Chinese medicine, yang organ-organ yin itu disebut ginjal, jantung, paru-paru, hati, limpa. Nah, tapi saya tambahkan prostat. Jadi 6. Kalau yang untuk yang itu biasanya organ-organ yang lubang, usus besar, usus kecil, lambung, terus kantong kencing, kantong empedu, lalu saya tambahkan pankreas. Nah, 12 organ yin dan yang ini kita mesti tahu bentuknya kayak apa gitu. Nanti kalau udah meningkat, kita lihat lagi fungsinya apa. Udah meningkat lagi, bagaimana dia bekerja sama. Jadi kalau kita memberi chi ke mata, tahu-tahu jantungnya sehat. Nah, kenapa itu? Ya. Nah, itu nanti maka tubuh ini penuh dengan misteri. Nah, yang bisa menjawab misteri itu ya Bapak kita yang ada di surga. Karena kalau kita mengenal gambarnya aja, ini kayaknya teksnya aja. Lalu di dalam teks itu kita menggali lagi yang lebih dalam. Lalu menggali lagi yang lebih dalam. Terus ada yang misteri yang kita nggak bisa gali. Nah, itu kita serahkan kepada Bapak kita yang ada di surga. Nah, sampai sini saya kira pelajaran untuk chi terapi cukup, ya. Nanti kalau nggak paham boleh nanya lagi kepada saya, ya.
Selamat pagi, semoga yang berminat bisa melihat YouTube ini. Terima kasih, salam dari saya dari Bekasi.